Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa lagi Wak dengan kita M360 Channel. Seperti yang Wak tahu ya, M360 Channel sebuah channel yang menyajikan sebuah hiburan tentang cerita horror story, sebuah kisah nyata yang aku alami sendiri. Nah Wak, kali ini aku akan menceritakan sebuah cerita horror story, kisah nyata yang asli dari pengalaman aku sendiri Wak. Kali ini akan ku beri judul Dikejar Pocong part ke-26. Nah Wak, sebelum aku menceritakannya, jangan lupa Wak like dan subscribe dan tombol loncengnya biar Wak bisa melihat update-update dari video terbaru M360 Channel. Inilah ceritanya Wak, Dikejar Pocong. Cerita kali ini diawali saat sudah aku mulai libur panjang karena aku sudah dinyatakan lulus dari kelas 6 SD. Nah, berhubung kita libur panjang Wak, seperti biasa lah Wak ya, aku dan ketiga temanku, Ahyar, Judin dan Dedi, sibuk merencanakan sebuah planning atau suatu rencana berkelana ataupun mengembara. Seperti anak-anak kampung biasanya Wak ya, kalau udah mengisi liburan tuh kan ada aja acara Wak ya sebelum memasuki jenjang berikutnya yaitu SMP. Nah, kali ini Wak, kami berencana mau mencari burung hantu. Kami pun ingin menangkap burung hantu. Gimana caranya supaya kami bisa menangkap burung hantu yang sangat cantik Wak. Jadi saat kami sedang asik berkumpul seperti biasa Wak, markas besar di bawah pohon roda, kami sedang berembuk. Kami sebelum mandi sungai, kami berembuk sambil memakan cemilan yaitu pisang goreng. Aku pun berkata kepada teman-teman Wak, "Weh, cemana nih? Kita cari burung yuk." "Burung apa Cil?" kata kawan-kawanku lah ya kan. Sekali kita nyari burung hantu yang warna putih itu. "Di mana lah kita cari ini?" kata kawan-kawan tuh kan. "Kita coba tanya dulu informasi dari wawak di warung," bilang gitulah kan. Nah, setelah kami berembuk bercengkrama sambil sudah kenyang perut karena makan nasi goreng pisang goreng tadi Wak, cemilan, kami pun mulai buka baju. Wah, buka baju masuk ke sungai pinggiran-pinggiran. Ya kan? Nah, di situ seperti biasa Wak, ya kan? Aku ada usil. Jadi air itu kutepuk Wak. Seperti biasa aku tepuk gini, aku panggil krok, krok gitu kan. Aku tepuk gini Wak, krok. Tiga temanku bilang lah, "Kok ngapain manggil krok? Nanti datang kita nggak bawa makanan," gitu kan. Udah biar aja, kepingin main-main aja. Nah, karena itulah asik kami Wak. Kami bermain dengan krok. Krok ini yang seperti yang aku ceritakan dari sebelum part sebelumnya, yaitu seekor buaya muara yang kami dapat dari ukuran kecil. Jadi kami memeng sampai dia apal dengan cara aku memanggilnya Wak. Jadi aku pukuli air itu Wak. Pak, krok, krok. Tidak berapa lama kemudian Wak, sekitar berapa menit, muncul dia Wak, naik permukaan. Bilang, "Weh, datang weh, krok. Ayo naik bentar, naik." Kami pun naik ke daratan dikit Wak. Lalu krok itu aku panggil terus, "Krok, krok." Dia pun menghampiri kami gini Wak, mendekati kami. Nah, setelah mendekati, mulailah dia mau naik ke darat. Bilang, "Situ aja dulu." Nah, setelah dia diem, nih kan, kami pun coba mendekati Wak. Kan, dia diem Wak, diam aja gitu kan. Kami dekati. Setelah itu Wak, kulus-lus lah seperti biasa, namanya kayak hewan piaraan ataupun bermain dengan hewan kesenangan kita. Kulus-lus dulu kepalanya itu kan. Nah, itu matanya gini kan, "Buka matamu." Kan dia buaya itu matanya dua selaput. Kalau ketika menyelam di air, selaput putih itu menutupi
mata retina aslinya, Wak. Nah, jadi kalau dia masuk ke dalam air itu nutupi supaya tidak masuk air. Tapi ketika dia naik darat, mata selaputnya itu membuka gini. Nah, dari matanya aku tuh seperti dia kangen kami ya, gitu. Udahlah, tahu apa yang kuberikan pada? Pisang goreng. Bayangin, Wak, seekor buaya diberi makan dengan pisang goreng. Awalnya Judin, Ahyar, Dedi dan teman-teman aku itu nggak percaya. Mana mau Cil masak pula di pisang goreng kok kasih. Udah diem aja. Pulus kepalanya, kan? Buka mulut kau, bilang kan. Buka mulut kau, mangap dia. Nah, dah diam kau situ. Aku naik ke darat sedikit bentar ngambil dari perbekalan tadi yang masih ada. Sisa makanan kami ya adalah 6 potong pisang goreng, Wak, kan. Kalau di kampung tuh kalau pisang goreng gede-gede, Wak, segini. Potong dimekarkan kayak kipas. Nah, aku ambil, aku masukkan ke mulutnya gini. Makan. Ditutup lagi, snap. Masuk dia. Nah, kan? Mau lagi. Kasih lagi. Ternyata ditelannya, Wak. Aku nggak tahu tuh entah dia suka atau tidak suka, kan. Yang penting ketelannya. Kami pun ketawa kan, ada pula buaya muarah makan pisang goreng. Setelah itu, Wak, kami bermain-main lah dengan krok ini kan. Kami gelitiin, terus kami elus-elus lagi kan. Nah, sekitar jam 12 aku bilang, udah sana berjemur kau sana, balik ke hulu, aku bilang kan. Nurut dia, Wak, berpaling tuh masuk ke air. Sebelum dia menyelam, kan, masih kepalanya memandang kami. Udah sana, pergi dia masuk. Nah, seperti biasa kebiasaan buaya itu, Wak, jam 12 siang ataupun tengah hari dia akan berjemur, Wak, di sebuah hulu, yaitu tempat biasanya itu tempat dia berpenghuni biasalah, tempat sarangnya ataupun habitatnya. Jadi dia akan berjemur memanggap gini sekitar 1 jam ataupun 2 jam. Ya, dan setelah itu dia akan mencari makanan lagi. Setelah itu, Wak, kami naik ke pohon roda untuk membahas kembali rencana untuk mencari burung hantu yang cantik. Itulah keinginanku, Wak. Setelah itu, Wak, kami pun mulai turun pulang ke rumah masing-masing dengan syarat sore kami kembali berkumpul. Setelah seperti biasa, aku tuh tidur siang, Wak. Habis makan siang, tidur siang sekitar jam 4 sore. Ketika temanku sudah datang ke rumah dengan bersepeda semua, Wak. Kami ini berempat berpetualang, mengembara dan mencari kegiatan seperti anak-anak kampung lainnya hanya dengan sepeda BMX. Nah, setelah kumpul, kami mandi bersama. Mandi, kami pun diberi cemilan lagi sama istri Pak Rambe kan. Nah, disitulah aku bilang sama istilah, Pak, kami main-main ke belakang. Kemana? Ke belakang, gitu aja kan. Tempat Atu, alasanku ya kan, belakang rumah Atu. Apa ya, Cil? Nyari burung, bilang gitu kan. Nah, kami pun mempersiapi senjata andalan kami, Wak. Seperti anak kampung, Wak pasti berpikir, apa senjata andalan anak-anak kampung yang selalu dikalung di leher? Coba Wak pikirkan apa? Ini adalah suatu pertanyaan jika Wak masih merasakan seperti anak kecil dulu, ya. Mana tahu kan Wak lahir langsung gede. Nah, jadi nggak tahu tuh kebiasaan kecil-kecil itu apa. Ataupun Wak di sana lahir langsung di kota, jadi tidak tahu kebiasaan anak kecil kita masih kecil di kampung. Senjata andalan untuk menembak, memanah dan berburu burung, nah, ditaruh di kalung gini, Wak. PR aja, Wak. Nanti Wak dalam cerita ini pasti tahu apanya. Nah, setelah kami mempersiapkan itu, Wak, kami pun memakai tas untuk membawa minum. Kami pun izin sama istri Pak Rambe. Salam, dah. Jangan malam-malam pulangnya. Ya, Wak. Kami pun bersepeda, Wak. Kami menuju ke arah
Kampung Siluman. Kampung Siluman itu tidak jauh dari kampungku, Wak. Hanya sekitar ya 1,5 lah. Bagi kami itu tidak jauh. Dengan bersepeda kami berempat kan, sambil nengok ke atas, ke kiri, ke kanan nengok kan. Nah, setelah itu kami berhenti di sebuah musola karena mulai terdengar azan maghrib. Ya kan, nggak terasa kami, Wak, memasuki perjalanan tadi, tahu-tahu udah sampai maghrib. Kami pun sholat maghrib bersama. Setelah sholat maghrib bersama, kami pun kembali berburu burung hantu yang cantik. Yang ini, Wak, kalau Wak tahu ya, burung hantu yang putih gitu kan, yang besar, cantik itu, Wak. Itulah keinginan aku dulu. Setelah itu kami berangkat, ya kan, masuki sebuah hutan di daerah Kampung Siluman. Di sini, Wak, awalnya si Ayar sudah ragu. Dibilangnya gini, Wak, aduh balik aja lah kayaknya ngeri nih tempatnya. Ku bilang lah, alah ya biar kau kayak nggak biasa, tenang aja, kita di sini niat baik, hanya untuk mencari seekor burung hantu. Nanti kalau dapat, mau dapat banyak, kita piara ataupun kita jual kalau ada yang mau. Ku bilang gitulah, masih kecil otakku sudah jual beli, Wak. Ya kan, semangat lagi dah kan. Kami pun beristirahat ketika memasuki sebuah hutan. Yang dibilang hutan ini dulu pernah aku ceritakan di part sebelumnya itu, kalau salah part 5 atau 46, yang asal mula Kampung Siluman itu aku ceritakan, Wak. Seram tempatnya kan. Jadi karena penasaran kawan-kawan kan, dibilangnya, mana kita taruh sepeda, terusin aja, ayo ke situ. Kami masukilah sebuah rumah yang sudah usang, udah terbengkalai itu, Wak. Kami masuki, kami taruhlah sepeda di situ. Ya kan, di situ si Juden udah ketakutan sebenarnya. Cil, rumah siapa nih? Kok udah usang, udah terusin sepeda? Aku bilang, ini cerita Wak Olot sama Atuk dulu, aku bilang kan. Asal dulu di sini lah, orang pertama kali orang Jawa datang kemari kerja, aku bilang gitulah. Udah ya nggak apa-apa ini. Kami letakkanlah sepeda kami. Kami berjalan menuju. Tanpa terasa kami sudah di tengah hutan yang gelap, ya kan? Kami hanya membawa senter dan alat senjata pamungkas andalan kami untuk mencari burung hantu. Kami pun mulai, Wak, nyenter atas ini kan. Baru senjata kami buka, aku bilang, wih, itu ada musang, ayo kita shot, aku bilang, kita tembak gitu kan, kita buat sasaran gitu kan. Mulai lawan kan, senjata kami itu bijinya itu kami ambil dari buah rambung, tahu gak buah rambung, ataupun biji dari pohon karet. Nah, yang segini keras-keras. Udahlah, siap-siap kami panah itu. Nah, kami ini sak slip shot itu, Wak, ya kan, sak tak kena musang ini, Wak. Berlarian aku kejar, kami kejar itu, sampai kami nggak terasa sudah memasuki lebih dalam lagi ke hutan. Saking berburu atau mengejar musang tersebut tadi. Nah, Wak, saking asiknya mengejar musang tadi, kami pun bingung, kehilangan jejak musang tadi. Udah kami. Nah, di situ, di saat seperti itu, si Dedi bilang, weh, itu burung hantu terbang, Wak, besar, wow, indahnya putih. Kami ikutilah kemana dia pergi. Nah kan, ketika itu, Wak, bertenggerlah dia di antara pohon besar itu. Kami lihat gini, itu putih. Kemana? Kita tembak, diam dulu, tenang dulu, aku bilang. Ya kan? Yang disinilah kejadian yang menyeramkannya. Nah, merinding nih ke aku. Kenapa? Dari awal kami hanya melihat burung hantu yang bertengger warna putih, Wak. Kami lihat gini, Wak, kok lama-lama berubah burung hantu ini. Aku bilang,
Tengok jelas kucek-kucek lah mata kami gini Wak. Dari awal kecil ya bertengger gini Wak. Ya awalnya seperti burung hantu, lama-lama kok membesar gitu Wak. Di sebuah ranting atau batang gini, pohon besar. Di situ kami kaget semua. Karena apa? Burung hantu yang kami kejar tadi, yang kami rencana mau kami tembak untuk kami tangkap, ternyata Wak berubah. Ini jelas Wak asli. Karena apa? Saat itu pun juga Judin menjerit, "Pocong," katanya. "Pocong woi, pocong," gitu. Kami bilang diam. Jelas Wak berubah menjadi besar. Ada ininya Wak, ikatan gini. Nah itu Wak berubah menjadi pocong. Setelah itu Wak, burung hantu itu berubah menjadi pocong gini Wak, berdiri tegak. Nah dia berdiri bersender gini. Nah lama-lama pocong itu Wak seakan gini mendekati kami gini. Nah mendekati kami gini Wak. Nah mendekati pocong itu, langsung dia celuk turun ke bawah. Kami pun pertamanya awalnya itu cuman terpana dan takut deh kan. Kenapa? Dari awal burung hantu hinggap di batang itu kok bisa menjadi berubah pocong. Besar gini Wak. Wow, pocong itu besar. Nah lama-lama dia tuh dari bawah Sika itu tahu Wak, Dedi sama Judin lari duluan sambil menjerit pocong gitu kan. Aku sama Ayar melongo Wak, antara percaya atau tidak. Lalu seketika itu Ayar jelas karena pocong itu tegak berdiri gini memandang kami, lari seketika. Ditinggal aku sendiri. Nah pocong itu pelan-pelan gini Wak. Nah pelan-pelan seakan-akan mendekatiku. Lalu aku terdiam gini Wak, sambil senjata andalanku kubiniin Wak. Nah ditarik badanku sama Ayar. "Ayo Cil, lari." Pohon bertiga aku lari. Nah pocong tadi ini Wak, ya kan, kami sangka udah aman lah kami dari pocong ini tadi, ya kan. Ternyata kami ketika istirahat di sebuah tempat, karena kecapean berlari, ngos-ngosan. Aduh untung aja selamat kita. Aku bilang nggak mungkin ini pasti dia ngejar kita. Aku bilang gitu lah. Kau jangan nakut lah Cil. Ya, nah, ketika aku belum lama ngomong Wak, tahu apa kata dia? "Woi, bau busuk katanya. "Bau busuk," katanya. "Bau bangke, bau busuk." "Diam," kata Ayar. "Berarti dia masih ada di sini." Bilang kan. "Udahlah, siap-siap kan." Aku bilang siapkan senjata kita, tapel lagi. Nah siapkan. Udah aku siapkan. Kawan-kawan bukannya mempersiapkan, malah sibuk lari Wak. Ditinggal aku sendiri. Nah aku nggak tahu pertama kawanku tengok gini loh lari. "Woi tunggu gue bilang. Nah, tapi aku tetap memegang senjata andalanku Wak. Dan benar ternyata pocong itu sudah berdiri sekitar 200 meter di hadapanku dengan diri tegak gini Wak. Nah berdiri di situ. Aku udah mempersiapkan Wak. Nah aku bilang lah, "Kalau kau maju, aku tapel kepala kau." Aku bilang gitulah kan. Perlahan dia Wak gini Wak. Nah seperti mengerti apa yang aku katakan. Gitu Wak. Semakin mendekat dia Wak. Nggak jelas ini. Aku bilang kan, udahlah mundur, larilah, ikut kan. Kawanku udah jauh lari. Nah, sampai suatu aku lari dari mereka ataupun berpisah dari ketiga temanku. Ya kan, aku bilang deh, bingung aku tuh kok nggak ada kawanku nih. Nah,
aku pun sibuk mencari jalan, Wak, untuk mencari ketiga temanku nih. Aku khawatir ya kan, apa yang akan terjadi sama ketiga temanku ini. Nah, saat aku hidup di senter gini, ya kan, nah, di sebuah pohon kecil lah, pohon, kalau kami bilang itu pohon apa, pohon-pohon hutan tapi segini, masih bertengger, berdiri di samping pohon itu, pocong ini, Wak. Ternyata pocong ini mengejar aku terus, ya kan, aku senter gini, jelas, Wak. Nah, matanya menghitam gini, Wak. Nah gini, wadah, seram, Wak, pocong itu, ya kan, aku senter. Dia semakin mendekat, lompat gini, Wak, dan menjerat, lari. Aku lari tanpa arah, Wak, lari tanpa arah, tanpa tahu jalan. Udahlah, lari sambil pikiranku nih sambil mencari ketiga temanku yang udah periksa. Nah, ketika aku lihat ada pohon besar, itu pohon apa namanya, seperti pohon beringin, tembersi ya, tembersi. Nah, kalau bahasa apanya tembersi, pohon besar seperti beringin. Situ aku, Wak, bersender lah gini, Wak. Nah, sambil mengelah napas ya kan, karena kecapean, Wak, berlari. Nggak selang berapa lama aku bersender dan beristirahat di pohon besar tembersi tadi, Wak. Sekitar berapa menit, sayup-sayup kupingku mendengar suara teman-temanku memanggil aku, Wak. Kancil, kancil, kancil gitu, Wak. Aku pun berpikir, Wak, itu teman aku nyariin aku kan. Ternyata mereka memanggil aku, Wak. Setelah itu aku pun berdiri, Wak, toleh belakang gini, Wak, kan. Mana nih? Nah, di situ aku pandai, Wak, bermain dengan senter. Ku senter tuh ku atas gini, Wak. Ku main-main kan, kedip-kedip, ya kan. Nah, dari situ rupanya mereka menyadari atau mengetahui itulah kode aku masih ada di tempat tersebut. Nah, mereka pun mulai juga buat seperti kode itu juga, Wak. Lampu di center itu dihidupkan ke atas gini, Wak, dikelip-kelip ke atas gini. Nah, seperti itu juga baru aku bisa tahu, oh, itu mereka di sana. Nah, saat aku sedang mau menuju ke tiga temanku tadi, Wak, yang memberi sinyal atau memberi tanda dari center tadi, dan begini aku berjalan, hidungku mencium bau busuk kembali. Aku berhenti bentar, hidup di center ini kuarahkan ini. Nah, pertama nggak ada gini, Wak, keliling aku kan, udah jalan lagi aku kan untuk mencari center mereka, mesti hidup memberi tanda. Kelang entah berapa langkah, aroma bau busuk atau bangkai tadi jelas tercium di hidungku, menyengat seakan menusuk-nusuk lubangku penuh sesak dengan bau bangkai tersebut. Aku pun mulai berhenti saat itu. Aku senter gini, Wak. Nah, di situ entah kenapa feeling dan pikiranku nih pasti di belakang aku nih, gitu, Wak. Tanpa bawa kan senter dari kolong kaki gini, Wak, ku senter. Ternyata benar, pocong itu berdiri tegak di belakangku. Hanya sekitar 10 meter jaraknya. Pocong tuh santai gini, Wak. Dari kolong aku tengok nih kan, udahlah gitu, apa, jalan aja, aku nggak peduli kan mencari temanku. Aku yang kupikirkan temanku, Wak. Jalan terus sampai mau dekat, mereka malah lari gitu ya. Ternyata mereka melihat pocong itu terus mengikuti aku dari belakang, seperti mengikuti gini, Wak, terus mengikuti aku, Wak. Ternyata mereka ketiga temanku melihat pocong di belakangku. Aku nggak peduli, lari ikut mereka, bilang, woi tunggu. Aku ditinggal gitu, Wak. Tapi masih bisa aku lihat mereka gitu, nggak jauh. Pocong itu terus mengejar dan sampai di sebuah pohon, kami bilang pohon rambutan yang kecil. Kami berhenti. Tak kenapa kami berhenti, gara-gara apa? Jodin kesandung kakinya, katanya kakinya berat. Jadi kesandung kakinya jatuh. Udahlah,
Judin ini Wak, ya, kalau cuman saya bilang dari ketiga temanku cuma Judin yang paling lemah. Padahal badannya gede tapi paling lemah. Ada aja dia kalau sedang berkelana atau berpetualang, pasti dia aja yang buat merepotkan gitu Wak. Jadi kami pun nolongnya kan, sampai dia dibilang, jalan pulang kita mana ini, kok nggak sampai. Kami dibilangnya dia sama kami, ya Ded, sabarlah, kita apa dulu. Ternyata nggak kaki si Judin itu nggak parah kali lah. Nah kami apain, kami pun jalan bersama berempat. Aku bilang sama Judin, Din, kau jangan nengok belakang, apapun ceritanya, apapun jangan nengok belakang. Bilang gitulah. Ya katanya, jalan aja. Tahu apa? Kami jalan, perasaan kami itu udah jauh kami jalan, tapi tiba-tiba ketemu lagi pohon rambutan tadi. Loh, ini pohon rambutan tadi weh. Kami senter lah loh. Iya. Coba kita ngambil dari kiri. Kami pun coba dari kiri jalan lagi. Jalan. Sepertinya kami perasaannya pun lama. Udah hampir setengah jam lebih kami jalan. Jumpa lagi sama pohon rambutan tadi. Kami senter lah. Ini lagi weh. Nggak betul ini. Bilang kan. Gimana nih weh? Takutnya weh, dia ngikuti terus nggak ngasih jalan pulang kita, katanya. Kata si ayah. Udahlah, duduk dulu, kita capek, tenang. Duduklah kami di bawah pohon rambutan tadi. Di bawah pohon rambutan kami duduk, minum, kan? Nah di situ air bilang, weh, yuk coba baca surat Anas yuk. Mana tahu apa yang diajarkan sama Pak Tua. Udah kami pun berempat membaca surat Anas sebanyak 7 kali. Nah itu Pak. Setelah selesai membaca surat Anas tadi, kembali hidung Judin mencium bau busuk yang menyengat dan menusuk-nusuk lubang hidung dia. Bok bangki. Datang ayah, diam, jangan ngomong, bodoh kau, kata dia. Kan, udah tenang aja. Berarti dia masih di sini, bilang kan. Ternyata Wak, kami berempat dikerjai oleh pocong tersebut Wak. Dikerjai sama pocong ini. Kenapa? Kami terus mengitari pohon rambutan itu 2 kali, dan saat kami beristirahat, pocong ini bertengger di atas kami, di atas pohon rambutan tadi ternyata. Karena apa? Judin mencium bau aroma busuknya. Nah, taunya itu gini Wak, si Dedi nyenter kan, coba atas Ded, atas dia senter, udah kaget Dedi, terlepas senternya, udah kami pun beranjak mundur melihat pocong tadi ini sedang bertengger di atas pohon rambutan. Kembali kami berembuk, gimana nih weh, dari kanan apa kiri? Ayar mengatakan, udah bismillah aja weh, dari kanan kami jalan. Bismillah. Dengan membaca bismillah kami semua berempat, ya kan, akhirnya Wak, kami kembali ke rumah kosong terbengkalai tadi yang tempat menyimpan sepeda BMX kami. Kami pun mengelah napas karena sudah sampai di rumah tempat kami letakkan sepeda BMX kami. Ternyata Wak, pocong ini nggak sampai di sini mengejar kami. Kami kira kami udah aman. Nah udah tenang, kami ngambil minum bentar kan, minum kami berempat, mulailah kami sepeda. Nah kami pun dengan membaca bismillah, ayo kita pulang. Kami tidak menyadari padahal malam sudah sekitar jam 11:30 malam. Karena apa, kami kebiasaan suka main-main malam, jadi kami nggak tahu jam berapa, yang penting pulang ya pulang gitu kan, sepeda kami. Nah saat kami ingin keluar dari hutan kecil tadi, kan kami udah masuk hutan besar Wak. Sepeda tadi kami masukin ke rumah kosong tadi, terbengkalai tadi. Kami coba keluar dari area ini. Nah, aku itu paling terakhir, paling belakang. Yang pertama itu Ahyar di depan, kedua Judin, ketiga Dedi.
Nah, itu bersepeda, tiba-tiba si Ahyar Wak seperti kayak dihantam. Wah, langsung dia menjerit, waduh, kecampak dia ke samping Wak, seperti ada yang menghantam. Jatuh, kami pun berhenti. Aku bilang, kenapa ya? Nggak tahu. Tiba-tiba kayak dia nabrak aku dari samping. Kami pun melihat Wak, kanan kiri kan. Itu presenter kami. Nggak ada nggak ada. Pada rumah itu, rumah terbengkalai yang tempat kami simpan tadi udah jauh Pak. Udah jauh kami meninggalkan rumah kosong terbengkalai tadi itu. Jadi kami udah lumayan jauh. Kami pun heran loh, perasaan kami kan udah aman, ternyata belum. Pocong itu terus mengikuti kami dan mengejar kami. Saat itu si Dedi menyenter, weh itu apa berdiri tuh, berdiri gitu kan. Nah, merinding aku lagi menceritakan kisah nyata aku ini sendiri Wak. Kembali merinding Wak. Karena apa? Wak, bayangilah anak-anak kelas 6 SD yang baru tamat sibuk bertualang, sibuk mencari burung hantu. Bukan burung hantu yang dapat, malah dikejar-kejar oleh pocong. Nah, setelah itu Wak, aku bilang lah, bangun. Kami pun berusaha membangunkan Ahyar. Kami lihat nggak ada apa-apa, udah lancap aja. Aku bilang kan, lancap itu Wak, bahasa apanya ngebut. Kami pun melancap kan. Aku di belakang, aku selalu di belakang. Nah, saat kami mau menuju jalan besar atau jalan utama dari kampung tadi ini, nah tiba-tiba Titi yang kami lewati tadi kok nggak ada. Kami bingung loh, mana nih Titi tadi di sini tadi, gitu. Nah itu ada paret gitu Pak, ya kan? Nah, walaupun nggak dalam paret itu, tapi kan nggak mungkin kan kita masuk ke dalam gitu kan. Tadinya kami jalan itu ada titinya, walaupun titi itu hanya dari pelepah sawit ini belah pohon sawit itu dibelah 3 jadi titi gitu. Udah, mana nanti salah jalan kita. Enggak, ini jalannya tadi. Kami pun berembuk saling engkel-engkelan tuh, bahasa apa Pak? Berdebat lah mengenai titi tadi. Asik-asiknya kami berdebat Pak. Di sekitar sebelah kanan kami, sekitar 200 meteran, pocong itu berdiri gini Pak, memandangi kami. Nah, pocong itu berdiri terus memantau kami, ternyata mengikuti terus. Judin pun menjerit, weh itu udah tenang, aku bilang tenang, kita nggak bisa nyebrang ini, gimana ini? Udahlah, datang air dari sana aja. Kami berlalu. Nah, kami berada di pinggiran supaya mana tahu di belah sana itu ada titi kan gitu. Untuk di depan kami udah jalan utama nih, jalan besar. Walaupun jalan besar ini ya bukan kayak di kota-kota ramai dan berlampu kan, namanya di jalan kebun sawit. Ya gelap gulita juga, hanya senter kami lah yang menerangi perjalanan itu. Udah lama kami menelusuri pinggiran paret tadi, kok nggak ada titik-titik juga. Yang herannya Pak, kami kembali ke titik awal tadi, titik yang pertama tadi, dan kembali ke awal, ke titik di mana pocong itu berdiri tegak, masih berdiri tegak. Pak bayangin aja, udah muter gini ternyata diputar, kami kembali lagi, kami coba lagi, gitu lagi. Udahlah, aku bilang, udah nggak bener ini, aku bilang. Udah ku ambil awak, buka senjata andalanku, mampus kau ya, aku bilang gitu. Ku ketapel kepala kau, kamu ku panah Wak, tapung tang, namanya setan ya. Diketapel dengan apapun, ditembak apapun, diserang apapun, nggak kena Wak. Sus gitu aja, tapi dia menghilang nggak berapa lama. Yang nggak titi, yang nggak nampak kami tadi, tiba-tiba di depan kami ada titi tadi Pak. Apa nggak kaget kami? Ini titinya. Ayo, udah langsung sampai ke jalan besar. Kami belok ke kanan kan menuju pulang ini untuk meninggalkan kampung siluman tadi ini. Nah, ketika sampai perempatan di antara perbatasan, mau masuk ke perbatasan keluar dari kampung siluman tadi,
Ternyata kami dijegat di depan, Wak. Pocong itu cek berdiri di depan gang tadi ataupun perbatasan kampung siluman tadi gini. Udah lah ngeri mendadak si Ayar. Disenggol, ditabrak sama si Judin, ditabrak lagi sama Dedi. Kami berempat pun bertabrak beruntun seperti domino. Udah bergelepakan kami di situ. Karena apa? Karena Ayar kaget tiba-tiba di depan kami berdiri pocong tadi gini. Berdiri dia gini lah, dengan kepala gini. Kami pun kembali coba untuk berdiri kembali ataupun naikkan angin kemana wi? Kalau kita dari sana ya jauh nih, subuh pulang kita nih gue. Asik dia, Wak. Si Dedi nih bilang, apa Din? Ternyata Judin sembunyi di belakang Dedi, tidak tahan melihat pocong tadi. Kami pun ginilah, apa salah kami? Bilang gitulah kan, pocong itu diam saja. Kami mau pulang, kami nggak ada ngambil apa-apa, gitu kan. Aku bilang gitu, jangan ganggu kami. Jelas, Pak, semakin lama seperti semakin mendekat dia. Nah, pocong itu, seperti gini, dia mendekat kami seperti ini. Jelas kulihat itu wajahnya ya, serem, Pak, hitam, ya kan, Pak. Matanya itu memerah. Matanya ini memerah dia, Pak. Mata pocong itu gini. Nah, bilang tenang. Kawan-kawan udah gemeteran. Sampai maaf cakap, si Judin sudah terkencing di celana. Karena apa? Nggak bisa pulang kami. Jalan utama keluar dari kampung siluman tadi berdiri tegak sesosok pocong. Semakin langsung dekat, kami mundur kan. Di situ Judin dan Ayar pingsan. Aku sama Dedi kebingungan, ya kan. Jadi aku bilang, Ded, kau urus dulu orang ini dua, bilang kan. Biar ku tapel kepala ini. Aku pun beranikan diri, Wak, ya kan. Nah, situ ku ambil lagi lah apa tadi, biji rambung atau apa, kebun karet atau pohon karet itu kan ada bijinya. Aku ambil lagi, tapel gini, Wak. Nah, tapel kayak tembus aja gini, Wak. Nyantai aja dia, Wak. Seperti nggak kena, nggak apa namanya, hantu, ya kan. Kawan-kawan udah pingsan dua. Si Dedi kebingungan kan untuk menangani orang dua. Baru ku bilang lah, cuman ini Ded, udah Cil, doa aja kita. Kak Dedi narik baju, ku duduk Cil, duduk, doa kita. Karena apa? Kami bingung antara menjaga dua kawanku yang pingsan sama serangan pocong tadi. Jangan sampai dia meludah Cil, katanya gitu. Mana ada pocong-pocong itu meludah, bilang gitulah. Dia pun Dedi bilang udah baca. Kami membaca surat Anas, ya kan. Selalu senjata awal kami itu surat Anas, Pak. Karena apa? Kalau ayat kursi kadang nggak mempan, Pak, kita membacakan ayat kursi di depan setan atau hantu atau makhluk astral banyak. Tapi kalau dengan surat Anas, dengan keturunan hati kita memohon kepada Allah, jelas waktu ketika itu pocong itu mendekat, lama-lama menghilang, Pak. Menghilang di depan kami. Kami pun udah berdoa terus gitu. Dedi membuka mata, bilang, Ded, udah hilang. Ternyata Dedi membaca doa sambil merem. Kami pun udah gini, alhamdulillah, bangun nih. Gimana nih? Nah, sisa air di botol kami tadi itu masih ada satu botol. Siramkanlah ke muka orang ini, Judin nama Ayar. Belagu penuh. Ayo pulang, udah diam dulu, tenang. Kenapa kau minum dulu? Minum? Mana dah? Udah pergi, bilang, hilang. Kami pun keluar dari kampung siluman tadi. Nah, setelah itu, Wak, kami pun udah keluar dari gini, Wak, ya kan? Nggak lama kami menuju jalan utama daerah, jalan desa, bahasa apanya, yang selalu dilalu lalangi sebuah truk pengangkut sawit. Di situ kami alhamdulillah udah lepas dari kampung siluman tadi.
sudah keluar dari kampung siluman tadi yang diteror kuntilanak. Tapi ternyata nggak sampai di sini kami diterornya. Saat kami gini, kami berpapasan dengan, nggak lama ada mobil truk dengan cahaya lampu di apa tadi tuh Wak, truk itu kami tanda itu mobil truk. Kami pun senang Wak, seakan-akan ini ada sepeda truk gitu kan, ada mobil truk lewat. Nah mobil truk tadi Wak, makin lama semakin dekat, kami pun berhenti melambaikan tangan gini Wak. Ternyata Wak, truk tadi berlalu gitu aja Wak, gini berlalu, tidak menoleh kami, tidak berhenti, tidak seperti tidak melihat kami Wak. Truk tadi, kami pun bingung kan, berhenti kami tengok truknya, nggak lama ternyata dia belok ke kampung siluman tadi dan hilang. Ternyata itu bukan truk manusia. Kami bingung, loh mana wi, tadi belok ke situ kok nggak ada. Udahlah udah, ayo udah. Nggak lama kami lagi mau mendayung, berdiri tegak tadi Wak pocong tadi di pas perbatasan tadi. Ketika truk tadi masuk itu hilang, pocong itu sudah berdiri di situ Wak, memandangi kami. Kami pun udahlah kembali, kami lancap lah, kami kebut aja kan, nggak peduli lagi. Apalagi judi nih kan. Dengan rasa takut yang lebih tinggi, bukan tingkat dewa lagi, udah tingkat super dewa. Kami pun saling lancap. Akhirnya kami Wak sampai juga di sebuah musola yang kami sholat maghrib tadi. Nah kami pun lega, disitulah kami istirahat. Ku bilang lah, udah weh sini istirahat kita ini capek ya kan. Judin mengatakan, nanti kemari Cil, bodoh, mana ada pula musola. Kan? Dia masih takut, masih was-was gitu Wak. Pikiran dia tuh pocongnya itu bisa datang ke musola tadi, pikiran pocong itu ya kan. Udah masukin aja sepeda, ayo masukin ke pekarangan lah musola tadi ya kan musola itu tuh Wak, namanya malam, udah jam 12 malam pula, jam 12 lewat, hampir setengah 1 gitu kan. Gimana nih, kita lanjut pulang, udah terusin aja bilang, nggak usah tidur, nggak usah pulang, bilang gak bisa nih kita pulang kemalaman, nanti marah pula sama Wak bilang kan. Si Ayah bilang, pulang aja lah Cil, pulang aja lah. Gimana Ded, udah sini aja lu istirahat lah dulu, capek weh. Kami pun istirahat lah di musola tadi, duduk di teras sambil ngeliat meta, sambil ngapaikan kaki yang pegel ya kan, diubar terus atau dikejar terus oleh sosok putih makhluk astral yang ada jambulnya, yaitu pocong ya kan. Sampai kami disesatkan di jalan kampung siluman di hutan dalam tadi oleh pocong ini Wak. Udahlah kami pun nyantai kan, sekitar jam, ada kami 1 jaman lebih lah istirahat di musola itu. Dan dia dibilang, udah lanjut pulang ya, apapun ceritanya pulang aja lah. Nah, pulang ke rumah kau aja lah ya. Udahlah kami pun kembali melanjuti perjalanan pulang ke rumah. Sampai di rumah ternyata Wak udah setengah 3, nggak, hampir jam 3. Karena apa, ketika aku masuk mau buka pintu kan kunci aku bawa Wak. Aku kalau pergi main-main tuh bawa kunci juga. Ketika mau buka pintu ternyata tidak terkunci. Nah gitu mau buka, ternyata istri Pak Rambi udah buka duluan. Nah dari mana kalian, jam berapa ini? Nah katanya, Wak mau sholat subuh, mau habis sholat tahajud baru kalian pulang. Kami pun diam kan Wak, nggak berani menjawab. Udah masuk sana, cuci muka, cuci kaki dulu. Kami pun masuk sepeda, kalian cuci muka, kaki dah. Nah tidur, masuk kamar. Istri mengatakan kan, udahlah kami keberempat masuk ke kamar aku Wak. Ya kan, mana nih, udah tidur aja sini, pagi orang kita libur kan. Tapi kami gitulah, namanya anak kecil kan Wak ya, masih anak-anak bertualang ya, nyantai aja gitu kan. Sebelum kami tidur kami ceritakan, gimana nih kok sampai kemari nih, enggak, nanti kuntilanak belakang tuh nggak mungkin diem aja bilang.
Cil, dia sering muncul lagi. Nggak apa-apa, bilang Dimas, dia tidur kita yuk. Kami pun tidur, Wak, terlelap. Sampai tak terasa jam 7 pagi baru dibangunkan oleh istri Pak Ramli. Bangun, dan pagi nih, jam 7, bangun, semua bangun. Kami pun bangun, Wak. Mandi sana, mandi. Kami mandi berempat. Biasa, Wak, di sumur belakang. Mandi berempat, yaitu siap sarapan. Wih, aku pulang dulu, kawan-kawan. Kembali ke rumah masing-masing karena masih banyak yang akan dibantu atau bekerja atau membantu orang tuanya di rumah masing-masing. Kayak Ahyar ya, kalau Ahyar sih nggak ada sih. Pulang geletak dia tidur gitu. Kalau Dedi ya bantu bapaknya. Kalau Juden ya bantu mamanya. Aku ya bantu istri Pak Ramli. Ya kan? Setelah itu nggak lama jam 11 itu datang lagi kawan-kawan ya kan ke rumah. Biasa namanya masih liburan. Cil, mana kita? Belakang dulu yuk. Sebelum kami belakang, ternyata di warung itu ada supir truk. Sini dulu Glenn, dipanggil kami kan. Apa Wak? Duduk Glenn ini, gitu kan, dan supir ini. Nah, ternyata Wak, dia melihat kami masuk ke kampung siluman. Ditanya, ngapain kalian ke kampung siluman malam-malam? Nah, dari sinilah istri Pak Ramli mengetahui kami dari mana. Sebenarnya nggak tahu, Wak, tapi gara-gara supir truk ini ngomong. Nah, namanya warung kan, Wak ya. Kan rumah itu depannya warung kopi atau gorengan atau tempat supir-supir istirahat. Jadi ya maklum lah, ya kan. Jadi supir truk selalu nongkrong. Kami ditanya ini, ngapain kalian ke kampung siluman malam-malam? Nggak ada Wak, diem kau. Pulang nggak ada, awak nampak kau keluar dari musola kalian kan. Keluar dari musola langsung menuju ke sana kan. Wak nampak. Kutanya lah, apa Wak yang melintas sekitar? Bukan. Wak nampak kalian sekitar jam 9 masuk ke kampung itu. Wak klekson, Wak panggil-panggil nggak dengar kalian. Bilangin jangan masuk. Bilang lah, kami nyari burung hantu, Wak. Nyari burung hantu itu jangan malam, jangan tempat situ. Apalah kami dinasihati. Ternyata Wak namanya anak kecil kan nggak tahu berburu burung hantu malam-malam. Di karuan nggak dapat. Dibilang kalau mau nyari burung hantu ya siang lagi dia tidur. Lain tuh bahaya kali, tahu kampung itu bahaya dari dulu tuh bahaya. Sempet hilang kalian cemana? Di majalah kami ya. Sampai kalian ke rumah kosong itu. Sampai baru istri Pak Ramli bilang, ada apa bang? Anak-anak inilah tengok tadi malam main-main ke kampung siluman. Kaget lah istri Pak Ramli. Ini masuk. Panggil si Pak Ramli. Kami pun diinterogasi. Tapi kami jujur. Niat kami mencari burung hantu. Tapi alhamdulillah dibilang Stefan jangan kali-kali gitu ya. Karena apa? Di hutan itu macam banyak makhluk yang nggak tahan gitu, ataupun suka mengganggu atau suka dengan manusia seperti kita ini, apalagi kalian masih anak kecil ya. Nah, dibilang Dedi kami Wak baca surah Anas ya walaupun ya, dan kali jam memang gitu ya Wak gitu. Kami pun bermisi seperti biasa Wak main. Mana kalian ke belakang? Nah kan dengan senjata tadi. Nah di sinilah kunci ceritakan senjata andalan pamungkas kami selalu kami bawa taruh di leher, yaitu sebuah ketapel dari kayu. Nah kami ngambil itu biasa dari kayu nangka. Kami ini baru ikat karet. Nah itunya kulit dengan biji senjatanya atau biji senjatanya itu biji dari pohon karet atau biji pohon rambung. Pak bayangin aja ketapel gini, biji keras itu Pak. Selalu kami bawa. Untuk apa? Mempersenjatai kami. Kadang kami jalan-jalan ke hutan, ada mau kami tembak atau berburu ya tinggal tak gitu Pak. Itulah senjata andalan pamungkas kami masa kecil. Nah Wak, sampai di sini dulu cerita horror story, sebuah kisah nyata yang asli aku alami sendiri, pengalaman dari aku sendiri Wak, di kampung aku dulu.
ya, pengalaman yang benar-benar suatu pengalaman hidup yang bisa kita menjadi pelajaran bagi kita, ya kan? Sampai ketemu di cerita horror story kisah nyata yang aku alami sendiri di part selanjutnya, masih bersama M360 channel. Inti dari cerita ini, Wak, kalau kita ya mungkin memasuki sebuah hutan ataupun masih kecil ya, berburu ataupun sedang mencari hewan-hewan malam, jangan pernah kita selalu memasuki sebuah hutan terbengkalai atau hutan rimbun yang hutan angker tanpa kita mengucap asma Allah ataupun dengan lafaz-lafaz Allah. Dan karena apa, Wak? Di hutan angker atau gelap ataupun terbengkalai itu, Wak, banyak makhluk-makhluk astral yang sangat senang mengganggu ataupun membuat kaum Adan ataupun kaum Nabi Muhammad, ya kan? Kita ini kan kaum Nabi Muhammad, Pak, untuk mengganggu, menyesatkan kita. Nah, tapi syukur alhamdulillah dengan kita suka membaca surat Anas, kita lepas dari gangguan makhluk astral tersebut. Maka Wak, dari itu rajin-rajinlah kita membaca sholawat, membaca surat Anas ketika kita berpergian kemana saja, karena dengan kita membaca sholawat dan surat Anas kita akan mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, Pak, aku akhir kata mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di cerita horror story, sebuah kisah nyata yang aku alami sendiri di part selanjutnya. Semoga video ini menghibur, Wak, untuk menemani malam-malam dengan sendiri. Tapi, Wak, jangan nonton video ini dengan sendiri, harus ada kawannya karena sangat seram. Oke, Wak, bye.